Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Aura Syufi dengan NIM 212410101002 dari program studi Sistem Informasi dengan mata kuliah Algoritma Pemrograman 2 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini diberikan tugas yaitu untuk menghubungkan titik dengan asli klik dan tidak berpotongan. Di sini saya pada pertemuan 9 ini diberikan tugas di mana diperintahkan untuk menghubungkan titik yang telah diberikan koordinatnya dari test case 1 sampai test case 5, di mana tidak boleh terjadinya crossing atau bertabrakan antar garis atau berpotongan. Kemudian yang saya ambil dari tugas ini, di mana agar tidak berpotongan garis yang dimunculkan itu, maka garis tersebut dari titik-titik koordinatnya harus diurutkan dari titik yang posisinya paling tinggi. Sehingga jika ditarik garis nanti, maka yang dihasilkan adalah garis yang tidak berpotongan. Lanjut saja langsung kepada penjelasan source code. Yang pertama pada line 1 dan kedua yaitu perintah untuk melakukan import modul tkinter dengan masukkan import tkinter stk. Selanjutnya untuk perintah menampilkan kanvas pada window, yaitu pada line 5 di sini window sama dengan tk. Tkinter di sini berfungsi untuk memunculkan modul yang berfungsi untuk memunculkan garis dan untuk menghitung koordinat dengan menggunakan metode trigonometri. Lanjut untuk perintah untuk memberi titel atau judul dari window yang ditampilkan. Pada line ke-8 di sini memberi judul pada kanvas yaitu window.title, untuk kanvas yang saya berikan nama yaitu tugas menghubungkan titik. Pada tahap selanjutnya yaitu perintah untuk mengatur ukuran kanvas. Di sini pada line 11 dan 12 diatur kanvasnya, yaitu di sini saya sudah set dengan lebar 1000 dan tingginya itu 1000. Dan tidak lupa untuk memunculkan Canva Pack. Lanjut untuk perintah memasukkan inputan bagi pengguna pada line 15. Di sini pengguna memasukkan inputan jumlah titik sesuai yang diinginkan dalam bentuk integer, yaitu angka sama dengan integer lalu input. Pada test case 1 sampai 5 itu ditampilkan bahwa ada susunan angka yang tidak beraturan dan kita harus memasukkan inputan angka tersebut. Lanjut untuk menampilkan jumlah titik yang diinputkan pengguna di CMD. Pada line ke-18, di sini menampilkan jumlah titik yang diinputkan pengguna di CMD yaitu dengan mengeprint jumlah titik, titik 2, angka. Lanjut pada membuat list kosongan untuk menampung hasil dari looping. Di sini pada line ke-20 yaitu membuat list kosongan untuk menampung hasil dari looping dari angka yang diinputkan oleh pengguna dalam yang sesuai dengan yang diinginkan di CMD-nya nanti. Lanjut, untuk melakukan looping atau perulangan yang berada dalam range inputan angka, lalu memisahkan titik yang telah diinputkan oleh pengguna dengan cara mengambil list indeks 0 sebagai titik X dan list indeks 1 sebagai titik Y. Jadi, X itu 0, Y-nya itu 1. Lalu memasukkan list X, Y atau 0,1 yang telah dipisahkan ke dalam list titik atau list kosongan yang telah kita buat tadi. Dan selanjutnya, untuk tahap selanjutnya, membuat oval untuk membuat lingkaran pada titik. Di sini yaitu for in range angka untuk melakukan pulangan sesuai inputan. Selanjutnya baris sama dengan input, yaitu di mana pengguna memasukkan inputan titik, lalu
memisahkan inputan X dan Y dengan menggunakan list indeks 0, yaitu X, list indeks 1 yaitu Y, seperti ini, baris split, integer baris split. Lanjut untuk memasukkan X, Y ke dalam list titik menggunakan titik dot append X, Y dan membuat oval yaitu canvas grid oval X, Y, X plus 15, Y plus 15, fill blue, canvas grid text, XY text, STRI plus 1. Lanjut untuk memunculkan list yang berada di CMD, di sini menggunakan for I in range yaitu len titik. Lalu pada line 41 mengeprint titik I untuk memunculkan list atau angka pada titik di CMD nanti. Lalu melakukan sorting untuk menentukan posisi titik mulai dari koordinat Y yang terbesar. Pada line 44 sampai 46, di sini line 44 menentukan posisi titik dengan Y yang terbesar ke Y yang terkecil. Lalu menggunakan titik dot sort key sama dengan lambda dan menggunakan indeksnya itu 0. Dan tahap yang terakhir pada line 48 sampai 53, di sini membuat perulangan untuk menggambar garis sesuai dengan titik-titik yang sudah diurutkan, lalu menuliskan indeks plus 1 agar tidak terjadi error atau indeks out of range, lalu menggabungkan antar titik dengan garis menggunakan indeks dan list titiknya yang ke 0 dan 1 sebagai X dan Y-nya. Di sini menggunakan while indeks plus 1 kurang dari len titik, lalu canvas grid line titik indeks 0, titik indeks 1, titik indeks 1, indeks plus 1, 0, titik indeks plus 1, 1. Indeks plus 1, indeks plus sama dengan 1. Maksudnya di sini membuat garis dengan menyambungkan X1 dan Y1 dengan X2 dan Y2 dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu melooping window. Lanjut pada B di running program. Di sini lanjut pada codingannya. Nah, kita run dulu. Nah, dari run tersebut muncul window atau kanvas yang sudah kita buat dengan titel atau judulnya yaitu tugas menghubungkan titik. Di sini tadi saya belum perlihatkan untuk test case 1 ini, untuk test case 2 ini. Jadi di sini tuh secara acak dan belum urut. Tes 3, tes 4, tes case 4, dan yang terakhir paling banyak yaitu di tes case 5. Di sini cara bacanya itu 7783 sampai melooping lagi di sini itu X-nya dan 261 sampai 637 ini adalah Y-nya. Langsung kita ke command prompt.
Nah, di sini saya meletakkan folder tugas algo pertemuan 9 di logical disk saya, ya di Swift 3 dan di user ini. Kita masukkan cd, nama tugas, nama file, nama foldernya, pertemuan 9, enter. Lalu di sini kita klik Python, kita ketik Python, lalu kita masukkan nama file Python-nya, .py, lalu kurang dari test case yang pertama dulu, .txt. Nah, seperti ini gambar dari test case 1. Jadi, bisa kita lihat di sini garis yang ditimbulkan itu tidak berpotongan meskipun titik koordinat yang disediakan itu acak. Seperti ini pada 1, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya kan kalau ditarik garis akan berpotongan, tetapi pada program yang dibuat ini diwajibkan untuk garis yang dibuat itu tidak boleh bertabrakan atau berpotongan. Ini kita X dulu. Terus di sini juga dimunculkan test case-nya. Lanjut pada sini test case 2.txt. Nah, pada test case 2 juga sama, tidak berpotongan, dan garis yang dihasilkan juga sama, yang dihasilkan itu banyak, karena titik koordinat yang disediakan itu akan semakin banyak. Lanjut, kita coba test case 3, txt. Nah, akan semakin rumit dan semakin banyak. Lalu test case 4. Ini test case 4 seperti ini. Semakin rumit dan semakin banyak lagi koordinat dan garis yang dicetak pada kanvas. Dan yang terakhir yaitu test case 5. txt. Nah, seperti ini. Mungkin dari saya cukup. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.